Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Januari 2025 Masehi di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, kita akan melanjutkan kajian Kitabus Shiyam min Mukhtasar Sahih Muslim, dan ini adalah sesi yang terakhir pada rangkaian daurah kita. Kita lanjutkan dari hadis yang ke-590. Tapi sebelum itu, untuk menggugah semangat kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah mudzakaratul hadis, mengulang-ulang dan mengingat-ingat, mempelajari hadis. Ada sebuah ucapan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, mudzakaratul hadis afdalu min qiraatil Qur'an. Mudzakaratul hadis, upaya mengingat-ingat, mempelajari ulang hadis satu sama lain, itu lebih utama dibandingkan seseorang hanya membaca Quran sendiri. Dibandingkan seorang tilawah Quran sendirian yang manfaatnya untuk dirinya sendiri, masih lebih utama kalau dia melakukan mudzakarah hadis, mengingatkan, mempelajari, membahas, menjelaskan makna-maknanya. Ini kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Nah, maka
apa yang kita lakukan ini bukan berarti kita meremehkan sebuah amal tilawah Quran. Itu suatu hal yang sangat agung nilainya. Setiap satu huruf yang kita baca itu setara dengan 10 kebaikan. Ketika kita tilawah Al-Quran, suatu hal yang sangat baik, sangat utama. Tetapi manfaatnya untuk orang yang membaca. Sedangkan kalau seseorang memudzakarah hadis, yang ini termasuk fardu kifayah, itu lebih utama dibandingkan amalan yang nafilah. Nah, kita baca hadis yang ke-590 dalam Mukhtasar Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Kalau hadis terakhir itu dari Abu Hurairah. Babnya sama, tentang kafarah bagi orang yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Ini hadis dari sahabat yang beda, yaitu Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ihtaraktu. Orang itu berkata, ihtaraktu, aku telah terbakar. Nah, kalau dalam hadis Abu Hurairah, halaktu, aku celaka, aku binasa. Tapi dalam hadis Aisyah dinyatakan, aku telah terbakar. Sebelum beliau mengaku telah melakukan suatu perbuatan yang besar, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ihtaraktu, aku telah terbakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima qala, mengapa? Kenapa engkau menyatakan aku telah terbakar? Atau Nabi menyatakan 5, ya. Kenapa? Qala, orang itu berkata, wati'tum ra'ati fi ramadhana naharon. Aku telah berhubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Qala tasaddaq, tasaddaq. Nabi menyatakan, bersedekahlah, bersedekahlah. Qala ma indi syai'un, aku tidak punya apa-apa, kata orang itu. Fa amarahu an yajlisa, maka Nabi kemudian menyuruh dia untuk duduk. Faja'ahu araqani fihima ta'amun, kemudian datang 2 keranjang berisi makanan. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqa bihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang itu bersedekah dengan makanan yang baru datang, yang dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sahabat itu tahu dia salah, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi akibat dari kesalahan dia. Dia tahu dia telah melakukan suatu hal yang besar, maka dia menyatakan halaktu. Dalam hadis Abu Hurairah, dia menyatakan ihtaraktu, aku terbakar. Dalam hadis Aisyah, tapi nggak tahu konsekuensi dari perbuatan itu apa. Nah, tetapi tetap diterapkan denda untuk dia. Harusnya engkau bayar ini, harusnya ini, kalau tidak mampu ini, kalau tidak mampu ini. Begitu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
seseorang yang tahu bahwa dia melakukan suatu pelanggaran tetapi tidak tahu sebenarnya apa hukuman yang sebenarnya layak untuk dia, itu tetap diterapkan hukum Islam. Kalau bisa diterapkan hukum Islam padanya. Contoh, ada orang tahu bahwa zina itu perbuatan haram, dilarang, tapi dia tidak tahu bahwa dengan perbuatan zina itu dia harus dirajam. Maka cukup itu sebagai hal yang menyebabkan dia layak dirajam. Ada orang tahu bahwa mencuri itu dilarang dalam Islam, diharamkan oleh Allah. Hanya dia tidak tahu bahwa sebenarnya dalam hukum Islam orang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar itu dipotong tangannya. Maka sekedar dia mengakui atau ada saksi bahwa dia telah melakukan perbuatan itu dan dia mengakui bahwa itu salah, dosa, maka itu sudah layak untuk diterapkan hukuman. Nah, itu sebagian faedah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam sebagian karya beliau. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab fil qublah lis-shaim. Bab berciuman bagi orang yang berpuasa. Apa hukum seorang suami mencium istrinya di siang hari Ramadan? Hadis yang ke-591, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu amlakukum liirbih. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Beliau pernah mencium istrinya pada saat beliau berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau pernah bersentuhan kulit dengan istrinya, bercumbu, sekedar bersentuhan saja dengan istrinya pada saat beliau berpuasa. Walakinnahu amlakukum liirbih, tetapi beliau ini adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya dibandingkan kalian. Diingatkan oleh Aisyah, kalau kalian khawatir tidak bisa menahan hawa nafsu, jangan khawatir terjerumus ke dalam melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, bahkan mengharuskan kafarah hubungan suami istri di siang hari. Jangan. Nabi itu amlakukum liirbih, manusia yang paling mampu menahan hawa nafsunya dibandingkan kalian. Nah, kesimpulannya adalah hukumnya mubah saja bagi seorang suami mencium istrinya. Nah, sebagaimana juga Nabi SAW itu kalau berkaitan dengan hukum fikih yang lain, masalah wudu apakah batal atau tidak, ini juga termasuk sering ditanyakan ya oleh sebagian orang. Mungkin saudara-saudara kita yang lain bisa jadi akan bertanya kepada antum, nah, tentang masalah apakah menyentuh istri itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, disebutkan di dalam sebagian hadis bahwa Nabi SAW pernah mencium istri beliau dalam kondisi beliau berwudu, kemudian beliau keluar dan tidak berwudu lagi. Nah, itu yang disebutkan dalam sebagian riwayat hadis, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya.
Nah, menunjukkan bahwa sekedar mencium itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja kalau dengan mencium itu menyebabkan keluarnya madhi, maka ini membatalkan wudu dengan sebab keluarnya madhi itu. Atau bahkan bisa juga keluarnya madhi itu menurut pendapat sebagian ulama adalah membatalkan puasa juga. Nah, dalam pandangan sebagian ulama. Berikutnya kita masuk kepada bab baru, bab idza aqbala al-lailu wa gharabatis syamsu aftara as-shaim. Jika malam telah datang dan matahari terbenam, orang yang berpuasa mulai berbuka. Jika malam telah datang dan matahari terbenam, orang yang berpuasa mulai berbuka. Hadis ke-592 An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abu Aufa, yang keduanya sahabat Nabi. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar di bulan Ramadan. Falamma ghabatis syams qala, ketika matahari terbenam, matahari sudah terbenam tapi kondisi masih agak terang, belum gelap. Falamma ghabatis syams, ketika matahari tenggelam, qala, Nabi menyatakan, ya fulan inzil fajdah lana, wahai fulan, turunlah, campurkan tepung dengan air untuk kami. Jadi ijdah itu mengaduk adonan tepung dicampur air karena mau dikonsumsi. Diambil airnya, diminum dengan campuran tepung itu. Nabi menyuruh ketika matahari sudah tenggelam, wahai fulan, turunlah, campurkan tepung dengan air untuk kami. Qala, ya Rasulullah, inna alaika naharan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini masih siang. Jadi pandangan dari sahabat ini masih terang. Kok orang boleh berbuka? Karena kadang dalam kondisi tertentu, meskipun tenggelam matahari, itu kan masih terang. Dalam dugaan sebagian sahabat, itu belum boleh berbuka. Nabi sudah menyuruh bikin adonan untuk kita makan, berbuka. Sahabat ini menyatakan, wahai Rasulullah, masih siang. Nah, qala inzil fajdah lana, turunlah, bikinkan adonan, campuran air dengan tepung. Qala fanazala fajadaha, maka orang itu kemudian turun dan membuat adonan tepung campuran dengan air. Fa'atahu bihi fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dibawa campuran adonan tepung itu kepada Nabi, Nabi meminumnya. Tsumma qala biyadihi, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau, idza ghabatis syamsu min hahuna wa jaa al-lailu min hahuna faqad aftara as-shaim. Kalau matahari sudah tenggelam dari arah sini, dari arah barat, dan malam telah datang dari arah sini, dari arah timur, karena dari arah timur itu berangsur-angsur, dari awalnya terang berubah menjadi gelap, datang malam berangsur-angsur. Jika matahari telah tenggelam dari arah sini dan malam datang dari arah sini,
faqad aftaras shaim, maka orang yang berpuasa sudah waktunya berbuka. Nah, jadi intinya kapan seorang berpuasa boleh berbuka? Itu ketika matahari seluruh bulatannya telah tenggelam. Seandainya kita berada di lautan, di tepi pantai, di lautan yang tidak tertutup pandangan kita, itu matahari sudah seluruh lingkarannya sudah tenggelam. Kalau tenggelam sebagian belum, tapi ketika tenggelam semuanya itu sudah mulai waktu orang berbuka. Meskipun kita tidak dengar adzan karena kita di tengah laut. Waktu berbuka adalah ketika matahari tenggelam. Nah, kadang ketika matahari tenggelam, situasi masih agak terang karena tidak mendung, cerah suasana. Meskipun belum gelap, itu sudah menunjukkan bahwa orang berpuasa boleh berbuka. Nah, berikutnya kita masuk pada bab fi ta'jilil fitr, menyegerakan berbuka. Hadis nomor 593. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair, senantiasa manusia berada di dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitrah, manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ketika tenggelam matahari, sudah waktunya berbuka. Mampu berbuka, jangan ditunda-tunda. Kalau kita segerakan berbuka pada saat sudah masuk waktunya, itu adalah kebaikan bagi kita, kebaikan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebaikan yang lebih besar dibandingkan seorang meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-594, An Abi Atiyah qala, dari Abu Atiyah. Abu Atiyah. Nah, ada tambahan faedah terkait dengan nama Atiyah. Atiyah itu secara makna bahasa itu artinya pemberian. Ada orang diberi nama Atiyah, sebuah nama di dalam bahasa Arab yang bisa untuk nama laki-laki, bisa juga untuk nama perempuan. Itu Atiyah. Atiyah laki-laki, ada ulama kita Syekh Atiyah Salim, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dahulu, muridnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Yang Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti punya kitab Adwaul Bayan, tafsir. Tidak sampai selesai kitab tafsir itu ditulis, keburu meninggal Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Yang melanjutkan muridnya Syekh Atiyah ini, sehingga kemudian disebut Tatimmah Adwail Bayan, penyempurna dari Adwaul Bayan. Itu sedikit faedah tentang nama Atiyah. Bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan. Secara makna artinya pemberian atau anugerah. An Abi Atiyah, dari Abu Atiyah, qala, ia berkata, dakhaltu ana wa Masrukun ala Aisyah. Aku dan Masruk memasuki sebuah tempat untuk menemui Aisyah. Faqala laha Masruk berkata, Masruk bin Al-Ajda', seorang tabi'i,
Masruq berkata, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'luna 'anil khair. Masruq berkata kepada Aisyah, ya, dan di sini tidak disebutkan bagaimana detailnya, tapi kalau yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain, setiap kali seorang yang bukan mahram Aisyah berkonsultasi dengan Aisyah, dengan istri Nabi, itu dilakukan di balik hijab. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta kepada mereka, istri-istri Nabi, sebuah keperluan, baik itu bertanya, berkonsultasi, atau minta suatu barang untuk diambilkan, maka mintalah dari balik hijab. Dan kita meyakini peristiwa ini terjadi dari balik hijab. Faqala laha Masruq, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khair. Ada dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak bermalas-malasan dalam kebaikan. Ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar, wal akharu yuakhirul maghriba wal iftar. Salah satu dari sahabat Nabi itu ada yang menyegerakan maghrib, artinya sholat maghrib, dan berbuka. Sedangkan yang lain menyegerakan sholat maghrib dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sholat maghrib dan mengakhirkan berbuka. Yang satu menyegerakan sholat maghrib dan berbuka, yang satu mengakhirkan sholat maghrib dan mengakhirkan berbuka. Faqalat man yu'ajjilul maghriba wal iftar. Aisyah bertanya, siapa yang menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib dan berbuka? Qala Abdullah. Masruq berkata, itu adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalat, maka Aisyah berkata, hakada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersegera untuk berbuka dan juga bersegera untuk melaksanakan sholat maghrib. Di sini terdapat sebuah kondisi berkonsultasi kepada orang yang berilmu. Seorang tabi'i bertanya kepada istri Nabi yang lebih berilmu, dan wanita yang paling berilmu adalah ibunda kaum beriman Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dibela oleh Allah, pembersihan dia dari tuduhan melakukan perbuatan zina, dibela oleh Allah dari atas 7 langit dengan diturunkannya ayat-ayat dari surah An-Nur. Nah, baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sampai 4:30. Baik. Ya. Ukuran disebut dinar itu ukuran zaman Rasulullah atau sekarang? 1/4 dinar. Ya. Berapa dinarnya? Ya. Artinya patokan untuk orang yang mencuri. Nah, orang yang mencuri itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia curiannya itu senilai 1/4 dinar atau lebih, ya, maka dia harus dipotong tangannya. Nah, dengan catatan itu bukan barang yang, itu merupakan barang yang disimpan. Itu merupakan barang yang
disimpan. Kalau barangnya itu dibiarkan di luar, kemudian diambil, tidak harus dipotong tangannya. Jadi ada ketentuan dalam fikih jinayat bahwa ketentuan potong tangan itu memperhatikan beberapa keadaan. Di antaranya adalah dia nilai curiannya di atas 1/4 dinar, kemudian juga barang itu barang yang disimpan, bukan barang yang dibiarkan di luar kemudian diambil. Memang sebuah kesalahan ngambil milik orang lain, tapi kalau apakah berdampak harus dihukum potong tangan, ada ketentuannya. Di antaranya 2 ketentuan itu. 1/4 dinar itu apakah juga sama ya dengan di masa Nabi atau bagaimana kalau di masa kita? 1 dinar ya, 1 dinar itu di masa Nabi itu bisa untuk membeli seekor kambing. Membeli seekor kambing. Sebagaimana sahabat Urwah al-Bariqi ya, seorang sahabat ini disuruh oleh Nabi untuk membeli seekor kambing, diberi 1 dinar, diberi 1 dinar. Nah, ternyata sahabat ini bisa dapat kambing dengan harga yang murah. Malah dia datang kepada Nabi dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar. Ya, harapannya Nabi awalnya belikan dengan 1 dinar itu seekor kambing, itu harga pasaran. Ternyata dapatnya adalah 1 kambing dan 1 dinar. Nah, maka setelah itu Nabi mendoakan sahabat ini supaya diberkahi dalam perdagangannya. Setiap kali beliau berniaga, beliau selalu untung. Bahkan disebutkan dalam sebagian ucapan perawi, seandainya dia jual turab, debu, pasti untung. Jualan debu pun pasti untung, akibat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dan itu konstan. 1 dinar itu seharga seekor kambing. Katakan seekor kambing sekarang 2,5 juta, misalkan ya. 2,5 juta atau 3 juta. Kalau 3 juta berarti 1/4 dinar itu sekitar 750 ribu. Ya, seandainya harga kambing 3 juta, 1/4 dinar itu sekitar 750 ribu. Ada orang nyuri sandal japit. Di sini sandal japit berapa di Palembang itu? 15 ribu kah? Ya. Apakah dipotong tangannya? Ada orang nyuri sandal japit. Dipotong tangannya enggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena kurang dari 1/4 dinar. Nyuri nilainya 100 ribu. Dipotong tangan? Tidak. 200 ribu pun begitu. 300 ribu pun begitu. Ya sekitar yang pasti itu tidak akan lebih dari 500, tidak akan kurang dari 500 ribu lah. Kalau yang di masa sekarang kisarannya 1/4 dinar itu. Nah, ya bisa masuk 500 ribu atau 750 ribu. Nah, ya. Kalau misalnya ada kebutuhan simpan ya. Nah, kalau misalnya kayak mobil kita kan kita simpan. Ya. Nilainya bukan seperti itu, tidak simpan. Ya, maksudnya disimpan itu masukkan garasi. Masukkan garasi tempat kita itu artinya disimpan. Yang diparkir. Ya. Diparkir tapi dikunci. Itu juga termasuk disimpan sebenarnya. Dijaga. Sudah dikunci, bannya dirantai gembok misalkan. Setirnya dikunci setir, kunci stang itu. Tapi masih bobol juga. Maka ya nanti dilihat keputusan hakim di mahkamah sebenarnya untuk melihat
Ini ada unsur keteledoran, kayak orang naruh sepeda motor, kuncinya ditaruh di situ juga. Kalau perlu sekalian dinyalakan, terus ditinggal. Tentu beda antara kondisi orang yang begitu bermudah-mudahan dengan sesuatu yang sudah tersimpan. Nah, baik. Ya. Soal ajan, kalau ajan yang subuhnya hanya 2 kali itu kan, Ya. gimana untuk sholat qobliyahnya kalau yang orang nggak tahu kan? Ya kayak anak ini mungkin kalau di makan atau mana itu kan, untuk qobliyahnya gimana? Qobliyahnya, qobliyah subuh adalah setelah terbit fajar. Qobliyah subuh itu adalah setelah terbit fajar. Ya, jadi kalau sebelum terbit fajar dia bukan qobliyah, tapi dia masuk qiyamul lail. Masuk kategori qiyamul lail. Maksudnya kalau yang nggak tahu kalau itu belum waktunya subuh kan? Kalau dia tidak tahu bahwa itu belum waktunya subuh, insya Allah masih ternilai sebagai sholat sunnah. Sebagaimana orang berniat sholat wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tapi lebih awal takbiratul ihramnya sebelum waktunya. Misalkan 1 detik sebelum masuk waktu, dia takbiratul ihram niat sholat wajib. Sholat wajibnya tidak sah. Artinya dia harus sholat lagi, karena dia sholat sebelum waktunya. Tapi apakah dia sia-sia dengan amalan itu? Tidak, itu ternilai sebagai sholat sunnah. Kita berniat qobliyah, ternyata belum masuk waktunya, itu tidak sia-sia, itu terhitung sholat sunnah juga. Tapi kalau kita mau dapat pahala keutamaan sholat qobliyah, kita sholat lagi setelah masuk waktunya. Nah, baik, sudah berakhir Ustaz waktunya? Jam 4. Oh gitu. Nah, baik. Masih ada perpanjangan waktu, ya. Sampai jam 5 insya Allah. Nah, banyak yang lihat jam. Kalau tidak diberitahu begitu, tidak lihat jam. Bab an-nahyi 'anil wisal fis shaum. Bab larangan wisal dalam berpuasa. Wisal itu nyambung. Hari pertama dengan hari kedua disambung, tidak buka, tidak sahur, nyambung. Itu wisol namanya. Artinya ada sambungan, bisa sehari, bisa 2 hari. Dan itu kondisinya makruh, terlarang oleh Nabi, sehingga semestinya kita tidak melakukan. Hadis ke-595 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal, menyambung puasa dari satu hari ke hari berikutnya tanpa berbuka, tanpa bersahur, tanpa makan dan minum apa-apa. Faqala rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki bertanya dari kalangan kaum muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, tapi anda wahai Rasul, kenapa anda melakukan wisal? Nah, di sini ada sebuah kaidah bahwa secara asal hukum yang berlaku pada Nabi juga berlaku untuk kaum muslimin lain, kecuali ada kekhususan yang disebutkan dengan nas dalil, maka itu khusus untuk Nabi. Ada kekhususan-kekhususan Nabi, termasuk puasa wisal ini Nabi melakukan, tapi Nabi melarang. Itu contoh kekhususan Nabi SAW. Ketika Nabi melarang melakukan puasa wisal, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, tapi anda melakukan wisal ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku melewati malam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Rabbku. Kalau kalian tidak,
Seakan-akan Nabi berkata begitu. Aku melewati malam dalam keadaan mendapatkan makan dan minum dari Rabbku. Para ulama berbeda pendapat apa maknanya. Apakah memang secara fisik Nabi disuapi dengan makan dan minum oleh Allah, sedangkan orang lain tidak, sehingga Nabi boleh wisol, yang lain tidak boleh wisol? Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan maknanya, sesungguhnya inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, aku melewati malam diberi makan dan minum oleh Rabbku, itu maknanya adalah karena begitu kuatnya ibadah Nabi, kekhusyuan Nabi, kedekatan Nabi dengan Allah, kuatnya zikir Nabi terhadap Allah, itu sampai membuat beliau kuat tidak makan dan minum. Kayak orang dapat asupan nutrisi makan dan minum. Seperti orang yang sibuk dengan sesuatu yang sedang digeluti. Kalau Nabi sibuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, amalan-amalan hati, amalan-amalan zikir, sibuk dengan itu sampai membuat tidak terlalu butuh dengan makan dan minum. Padanannya adalah kayak kita kalau lagi sibuk dengan sesuatu dari pagi sampai malam, kadang lupa makan, lupa minum. Seakan-akan dia tidak merasa butuh dengan makan dan minum. Ketika dia sedang mencari, ini masalahnya apa? Ada orang sibuk dengan mengerjakan sesuatu, ya, sampai dia lupa makan dan minum. Demikian juga kesibukan Nabi dalam mengingat Allah, dalam begitu besarnya khasyah beliau kepada Allah, cinta beliau kepada Allah, sampai seakan-akan beliau tercukupkan dari kebutuhan makan dan minum. Nah, kalian yang lain, siapa di antara kalian yang seperti aku, kata Nabi. Karena itulah aku larang wisol, meski aku melakukan wisol. Falamma abau an yantahu anil wisol, ketika sebagian orang tetap tidak mau kecuali melakukan wisol, tidak mau berhenti melakukan wisol. Ada sebagian orang setelah datangnya larangan itu tetap saja melakukan wisol, menyambung puasanya. Wa sholabihim, maka Nabi pun menerapkan, ya sudah, ayo wisol bareng-bareng. Yauman thumma yauman thumma ra'au al-hilal. Sehari wisol, kemudian sehari berikutnya wisol, kemudian melihat hilal. Kalau sudah melihat hilal berarti sudah berakhir Ramadan, masuk ke Syawal. Faqala, kemudian Nabi bersabda, lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum. Kalau seandainya hilal belum terlihat, ayo sambung wisol lagi sudah. Kal munakkili lahum hina abau an yantahu. Beliau melakukan demikian seakan-akan memberikan hukuman untuk mereka karena tidak mau berhenti melakukan wisol. Untung terlihat hilal. Kalau seandainya tidak terlihat hilal, kalian masih terus melakukan wisol, ayo sambung lagi sampai besok lagi. Belum juga terlihat hilal, lanjut lagi, ayo. Aku sudah larang kepada kalian untuk melakukan wisol, karena siapa di antara kalian yang seperti aku? Begitu. Ini hadis dari Abu Hurairah. Karena dengan wisol itu berarti tidak tercapai sunnahnya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Orang tidak buka, tidak sahur. Nah, tidak bisa diterapkan sunnah itu. Sehingga wisol itu ada ulama yang mengatakan haram, ada yang menyatakan makruh sampai di waktu sahur berikutnya. Nah,
Kemudian bab as-shaum wal fitr fis safar, puasa dan berbuka di saat safar. Hadis yang ke-596. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fasama hatta balagha usfan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar di bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa hingga sampai di Usfan. Usfan nama sebuah daerah. Thumma da'a bi ina'in, kemudian beliau minta bejana, fihi syarabun, berisi minuman. Fasyaribahu naharan liyarahun nas, maka beliau minum di siang hari untuk dilihat oleh manusia, supaya orang lihat Nabi berbuka di siang hari saat safar. Thumma aftara hatta dakhala Makkah, kemudian Nabi berbuka hingga masuk Makkah. Qala Ibnu Abbas berkata, fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan berbuka. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftar, barang siapa yang mau silakan berpuasa, barang siapa yang mau silakan berbuka di saat safar. Di saat safar. Antum dari Bengkulu ke Palembang berapa kilo? Abu Akilah berapa kilo? Lebih dari 80 kilo. Lebih, ya. Itu musafir. Kalau antum kehabisan bekal di jalan, antum ibnu sabil. Jadi ibnu sabil itu adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di jalan, termasuk kategori layak menerima zakat, meskipun di tempat asal kaya. Tapi ibnu sabil kehilangan bekal, kehabisan bekal di jalan. Ada orang safar ke tempat kita, dia kehilangan dompetnya, kehilangan HP, kehilangan dompet. Maka orang yang seperti itu berhak dapat zakat. Ketika seorang musafir di bulan Ramadan ada pilihan, faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftar. Barang siapa yang mau silakan berpuasa, barang siapa yang mau silakan berbuka. Nah, jadi itu ketentuan dasar ketika dalam kondisi musafir. Kalau seorang menentukan safar itu berdasarkan urf, prakteknya agak sulit. Prakteknya sekarang kalau tidak ditentukan kilometer itu agak sulit. Amir Safar bilang ini sudah musafir kita, yang lain belum. Yang satu menyatakan ini kita jamak, yang satu menyatakan tidak. Tapi kalau dengan batasan kilometer itu lebih menyeragamkan. Karena itu pandangan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Dan dari sisi 4 imam madhab, jumhur ulama berpandangan ikut patokan 16 farsakh itu sebagai batasan safar. Nah, hadis yang ke-597, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura' al-ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dha an-nas qad sama faqala ulaikal usah. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, meridai Jabir dan ayahnya Abdullah.
yang keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun Fathu Makkah menuju Makkah di bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa hingga tiba di Qura Al-Ghamim, sebuah tempat namanya Qura Al-Ghamim. Manusia masih berpuasa, kemudian beliau minta diambilkan gelas berisi air. Beliau mengangkat gelas berisi air supaya bisa dilihat manusia. Kemudian beliau minum untuk menunjukkan saat safar boleh tidak berpuasa. Orang-orang sudah merasa berat. Ini kondisinya banyak dari peserta rombongan, sahabat-sahabat yang ikut itu merasa berat untuk melanjutkan. Tapi mereka belum yakin kok boleh apa tidak ya batal puasa. Ini kan Ramadan siang hari. Apakah masih harus terus berpuasa? Maka Nabi kemudian minta diambilkan gelas berisi air, diangkat, ditunjukkan di hadapan banyak orang. Setelah itu Nabi minum supaya jelas bahwa boleh bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa. Faqila lahu ba'da dzalik, kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi, inna ba'dhan nas qad shoma, sesungguhnya sebagian manusia berpuasa, tetap memaksakan diri meskipun berat untuk puasa, padahal sudah lihat keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, merekalah orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang bermaksiat. Nah, kemudian bab laisa minal birri as-siyam fis safar, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa di saat safar bagi orang yang dalam kondisi berat untuk berpuasa, menyusahkan dirinya di saat itu. Hadis ke-598, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi wa qad dhullila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, kemudian beliau melihat seseorang dikerumuni manusia dan ia dinaungi supaya tidak kepanasan. Sudah hampir pingsan orangnya karena begitu berat saat safar puasa, dikerumuni sama orang, kayak orang dalam kondisi sakit ya. Faqala ma lahu, Nabi bertanya, ada apa dengan dia? Qalu rajulun shaim, para sahabat berkata, ia berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal birri atau laisal bir an tasumu fis safar. Laisa minal birri an tasumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan jika kalian berpuasa saat safar. Maksudnya jika safar itu sangat memberatkan dan dengan berpuasa akan menimbulkan mudarat baginya. Itu dalam penjelasan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Bukan berarti berpuasa di saat safar secara mutlak tidak terhitung kebaikan, tidak berpahala, bukan begitu. Tetapi kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah ini, orangnya sudah sampai hampir pingsan, kolaps dia, sampai dikerubungi sama orang, dinaungi supaya nggak kepanasan. Maka di situ saat seandainya dia tetap memaksa berpuasa, bukan termasuk kebaikan. Jangan memaksakan diri. Hendaknya dia berhenti dari puasa dan dia nanti ganti di hari lain.
Baik, insyaallah sampai di hadis ke 598 ya. Jadi dari hadis yang ke 598 kita mulainya dari hadis ke 571. Ada sekitar 28 hadis yang telah kita bahas dalam 4 sesi. Jadi rata-rata satu sesinya sekitar 7 hadis kita bahas. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, tersisa 5 menit lagi. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan. Ya. Tadi sudah mengatakan dan kalau misalkan kita semi huruf gitu kan. Kenapa? Jadi semi huruf kalau setelah itu kalau berdasarkan rakaat itu memang udah dapat beda kabupaten kayak gitu. Ya. Misalkan ada dari Muhammadiyah gitu, ada orang berkeluar gitu. Ternyata pernah ada cek aku Google Maps itu nggak nyampe 83 kilo gitu. Dalam 60-an itu kemana? Cuman memang masalahnya itu udah safar para orang yang kita nggak kenal itu agak repotan kita itu yang ciri-ciri safar lah sudah jelas safar. Iya. Itulah sulitnya menerapkan huruf kondisi safar kalau tidak seperti yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menjelaskan bahwa batasan 80 km itu masuk pendapat jumhur dan juga sesuai uruf. Kalau sudah lewat dari 80, itu secara uruf sudah semuanya sepakat terhitung safar. Kalau di bawah itu yang menjadi orang-orang kemudian bingung dalam menentukan. Apalagi kita rombongan, yang satu mau qashar, yang satu belum. Yang satu, perasaan saya ini sudah capek sekali. Perasaan saya, orang-orang ini sudah tidak berbahasa dengan bahasa daerah kita. Nah, kalau dikembalikan ke perasaan masing-masing, akhirnya begitu beragam penilaian itu. Sehingga sebagai bentuk anjuran, ya, meskipun bukan ilzam, bukan sebagai keharusan, sebagai anjuran untuk menghilangkan perselisihan seperti itu, atau membuat kita nyaman, mantap, itu lebih mudah kalau ikut patokan 16 farsah. Seperti pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dirojihkan oleh Syekh bin Baz, dan itu pandangan dari jumhur ulama, ikut lebih dari 85 km sebagai patokan safar. Kurang dari itu, kurang dari 80-an kilometer, jangan dihitung safar. Meskipun rasanya kayaknya safar ini. Ya. Kalau yang dibilang tadi itu memang berdasarkan lagu. Cuman huruf di situ menyatakan hampir semua wilayah itu mengatakan sudah safar. Sudah pernah lakukan survei, sensus gitu ya? Banyak, dan semua hampir mengatakan safar, karena jaraknya memang sudah capek betul itu. 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Naik mobil? Pakai motor? Ya, 2 jam perjalanan. Motor listrik? Motor biasa. Nah, ya kalau memang itu sebagai sebuah uruf dan banyak orang yang tidak ada yang berselisih bahwa jarak itu safar, ya kita tidak bisa menyatakan bahwa itu bukan safar. Nah, hanya sebagai anjuran itu tadi, supaya lebih menenangkan, ikut batasan saja. Karena dulu saya cenderung pada pendapat yang ikut uruf itu, ya dalam kenyataannya kadang ke tempat ini tergantung capeknya. Kalau capeknya merasa ini sudah safar, ya sudahlah kita qashar. Tapi kok gampang ya kelihatannya, mudah, ringan, apalagi sekarang ada tol dan sebagainya, itu jadi berubah lagi pikiran kita. Nah, bisa jadi ketika aksesnya mudah nanti urufnya bisa berubah. Iya kan? Urufnya bisa berubah ketika itu sudah ada mobil terbang, misalkan taksi terbang ke sana, ya. Itu nanti mungkin urufnya sudah berubah.
Dulu nenek moyang kami bilang ini safar, sekarang bukan misalkan. Maka lebih aman memang pakai hitungan jarak kilometer saja. Gitu. Meskipun kami tidak dalam posisi mengharuskan, karena bagaimanapun itu bagian dari khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Nah, baik. Ya. Kami di Bengkulu itu kan agak sulit kan, karena komunitas salafiyah sedikit. Karena itu kan waktu sholat tarawih itu kan memilih-milih masjid di tempat awam itu. Nah, dan kondisinya itu kebanyakan itu mereka itu sholatnya tuh 4 sekali salam. Dan itu gimana kan? Dan untuk menemukan yang kedua itu ada sih, tapi agak jauh gitu. 2 salam. Ya. Jadi pertanyaan terkait dengan masalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Sebagian ikhwah kita di Bengkulu kesulitan untuk mencari tempat pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan 2 rakaat 4 yang biasa ditemui. Bagaimana sikapnya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah hadis Nabi sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat. Apakah pernyataan Nabi ini merupakan keharusan dan merupakan bentuk syarat sah, atau itu sekedar anjuran mustahab saja? Dari perbedaan menilai ini muncul perbedaan pandang dan perbedaan kesimpulan. Sebagian ulama menyatakan itu kewajiban, harus. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan tidak sah kalau 4 langsung. Sedangkan Syekh Al-Albani menilai sebaliknya. Kalau Syekh Al-Albani masih menilai itu masuk ragam tata cara pelaksanaan sholat malam dalam karya beliau Qiyamul Ramadan, ya. Sehingga anak pribadi tidak menilai itu sebagai suatu hal yang menjadi haram atau tidak sah, hanya sifatnya afdoliyah saja. Kalau belum nemu, insya Allah bergabung dengan kondisi yang seperti itu 4 rakaat insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita ada kesempatan mengadakan sendiri, menjadi imam dan kita sebagai pelaksana dalam sholat berjamaah, itu sebaiknya lakukan 2 rakaat. Nah, wallahu a'lam. Ya. Tarawih tadi kalau tarawih kita itu 23. Nah. Mungkin 48 rakaat itu sudah ada yang pada pulang. Ada yang pulang. Ada yang pulang. Ya. Tanpa misalnya sampai witir gitu. Ya. Kemudian ada yang pulang pun kadang ada yang witir di rumah. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan sholat tarawih yang ketika dilaksanakan total 23 rakaat, ada sebagian orang yang 8 rakaat sudah mundur dari jamaah untuk melanjutkan witir di rumah. Ada nasihat secara khusus Syekh Ibnu Utsaimin terkait dengan hal ini, bahwa orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak dapat keutamaan orang yang sholat bersama imam hingga selesai, terhitung melakukan qiyamul lail semalam penuh. Artinya dia melewatkan kesempatan besar, bahwa dia terhitung qiyamul lail benar. Dia terhitung, semoga dia termasuk, kalau ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Nabi dalam pelaksanaannya itu, semoga dia termasuk mendapatkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Bisa jadi dia dapat itu. Tapi untuk dapat man shalla ma'al imam hatta yansharif husiba lahu qiyamul lailah, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai salam, maka terhitung dia seakan-akan menghidupkan malam sepenuhnya dengan qiyamul lail. Dia kelewatan itu, dia terlewatkan dari itu. Hendaknya sabar. Kalau ikut jamaah yang 23 rakaat, ikuti. Tidak masalah jumlah rakaat, yang penting tumakninah. Yang penting tumakninah. Kalau tumakninah gak dapat, maka kita meninggalkannya bukan karena jumlah rakaat, tapi karena tidak tumakninahnya itu. Tapi kalau kita perhatikan masih tumakninah,
sedangkan tidak ada terdekat yang melaksanakan 11 rakaat, ya ikut itu saja yang 23 rakaat, ikuti sampai akhir. Nah, karena Nabi di dalam hadis secara qauliyah tidak pernah membatasi jumlah rakaat. Secara sunnah qauliyah Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat. Secara fi'liyah, secara perbuatan memang beliau 11 rakaat. Tapi ketika menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada Nabi saat Nabi berada di atas mimbar, dia bertanya tentang sholat malam, Nabi menjawab, sholatul lail mathna mathna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Barang siapa yang takut kedahuluan sholat subuh, silakan dia witir dengan 1 rakaat. Sebelumnya 2, 2, 2, 2, kemudian 1. Nah, tidak dibatasi oleh Nabi. Baik. Ya. Jadi apa dalam yang lain ini kan ada pernah baca atau itu kan boleh kita setelah kita sholat berjamaah bersama imam kan kita sudah rakaat. Ya. Biasanya kita itikaf kan boleh kita menambah lagi yang lainnya. Nah, dalam tambah ini apa kita terikat dengan hitungan-hitungan yang pernah dilakukan sahabat seperti 20 gitu kan, atau 18 gitu kan. Atau kita bebas saja ya, mau nambah cuma 4 rakaat aja sehingga jadi total dari 11 ditambah 4 jadi 15. Iya. Atau terikat dengan yang pernah ada ya. Nah, kalau misalkan kita sudah sholat bersama imam termasuk witir, tapi kita sedang iktikaf dan mengisi waktu iktikaf itu kita dengan qiyamul lail lagi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena itu juga pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, bahkan beliau jadi imam 2 kali. Hanya saja di yang kedua beliau tidak melaksanakan witir. Itu dari sahabat Tolq bin Ali dalam riwayat Sunan Abi Daud. Artinya nambah lagi boleh saja, tapi tidak ada ketentuan harus berapa rakaat. Berlaku sabda Nabi, sholatul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Sifatnya adalah karena kita ingin memperbanyak sujud, memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batasan yang diperbolehkan dalam syariat, sehingga tidak ada batasan khusus atau ketentuan khusus. Hanya jangan ditutup witir lagi. Kalau sudah witir di sebelumnya, sholatnya itu 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat saja, boleh 2, boleh 4, bebas jumlahnya, tidak ada batasan. Nah, baik. Insyaallah demikian ya. Kita tutup kajian kita dengan pujian kepada Allah dan harapan serta doa semoga Allah memberkahi usia kita, memberkahi ilmu kita, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal soleh, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita diberkahi dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.